Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan saya Saadah Dalimunte. Dalam aksi nyata saya kali ini, saya ingin berbagi pemahaman dan pengalaman tentang Merdeka Belajar. Topik pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini, kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu mengenali diri dan peran seperti apa saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka adalah manusia yang secara lahiriah dan batiniah tidak bergantung pada orang lain. Hal ini berarti adalah manusia yang otonom, berdiri sendiri dan mandiri. Untuk mengetahui karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Bagian yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru adalah sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian bagian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Ki Hajar Dewantara juga mengatakan, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun kaso. Guru maju memiliki peta konsep dan merancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Baik Bapak Ibu, kita menuju ke modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian, mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah sebuah proses pemberian kebebasan kepada anak untuk mengembangkan potensi uniknya dan menjadi individu yang berbudaya dan mandiri. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Tugas kita sebagai guru yaitu memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Kemudian asas trikon. Asas trikon yang pertama adalah kontinu. Kontinuitas merupakan pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber.
Dan yang ketiga, konsentris. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dan kemudian modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Baik, kita akan mempelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan teori konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa menghilangkan jati diri. Yang terakhir, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu hebat yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan saya tentang materi Merdeka Belajar, yaitu dengan mengisi kolom komentar dengan menulis apa yang Bapak dan Ibu pikirkan dan langkah kerja apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengarkan pemaparan tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.